Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, perkenalkan, saya Mila Siasari, kelas A Farmasi Klinis angkatan 2022. Materi yang akan saya bawakan yaitu emulsi. Apa sih artinya emulsi? Mungkin bisa saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Emulsi ialah sediaan berupa campuran yang terdiri dari dua fase cair dalam sistem dispersi. Fase cair yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cair lainnya. Umumnya itu biasanya dimantapkan dengan pengemulsi atau emulsifier. Selanjutnya ada keuntungan dari emulsi, diantaranya itu ada yang pertama menutupi rasa yang tidak enak pada obat, 2 memudahkan proses pencernaan atau absorpsi obat di lambung, 3 rasanya dominan manis sehingga mudah diberikan pada pasien anak-anak sehingga anak-anak dapat meminumnya dengan mudah. Lalu tujuan dibuatnya emulsi. Emulsi sendiri itu memungkinkan penyampuran bahan-bahan yang biasanya tidak dapat bercampur bersama seperti minyak dan air. Ini membuat peluang untuk menggabungkan bahan-bahan yang memiliki sifat berbeda seperti pada makanan, bidang farmasi contohnya obat-obatan dan kosmetik. Selanjutnya ada kekurangan emulsi. Secara umum emulsi itu memiliki 3 kekurangan, yaitu 1. Pertama, takarannya kurang teliti atau dosisnya bisa kurang atau bisa overdosis. Yang kedua, tidak stabil dan mudah terurai. Yang ketiga, mempunyai stabilitas yang sangat rendah sehingga gampang untuk menjadi media pertumbuhan dari bakteri. Lalu apa saja sih kerusakan pada emulsi? Dalam bidang farmasi khususnya farmaseutika sendiri, emulsi itu sering terjadi kerusakan karena kurang stabil. Biasanya ditandai dengan pertama terbentuknya flokulasi, kedua terbentuknya creaming, yang ketiga terbentuknya coalescence, dan yang keempat itu terbentuknya demulsifikasi. Apa sih yang menyebabkan emulsi tidak stabil? Emulsi itu biasanya tidak stabil karena yang pertama itu bisa terjadi karena rasio minyak dan air dalam emulsi sendiri itu tidak sama. Bisa juga terjadi ketika pemanasan emulsi dengan guna untuk menyampurkannya dengan bahan-bahan lain itu suhunya terlalu panas sehingga menyebabkan cracking, sehingga emulsi itu menjadi tidak stabil. Lalu kriteria emulsi yang baik sendiri itu, emulsi yang baik adalah salah satu cirinya apabila terjadi pemisahan antara dua lapisan atau dua fase. Sediaan ini akan mudah terdispersi kembali. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan emulsi? Yang pertama, viskositas fase kontinu, perbedaan berat jenis antara kedua fase, lalu kohesi fase terdispersi, presentasi padatan di dalam emulsi atau bahannya sendiri, lalu temperatur yang ekstrim atau temperatur dari luar itu harus diperhatikan karena emulsi ini sangat sulit untuk dibuat. Lalu emulsi itu sendiri itu adalah kesimpulannya, selain yang pada slide, kesimpulan emulsi sendiri adalah sebuah sediaan yang memiliki dua fase, yaitu fase minyak dan air atau fase air dalam minyak, sehingga sediaan ini seringkali terjadi kerusakan atau ketidakstabilan. Terlebih lagi medianya adalah air, yang dimana air sendiri merupakan media yang sangat baik untuk menjadi pertumbuhan bakteri. Jadi kesimpulannya di sini adalah emulsi memiliki banyak manfaat tetapi juga memiliki kekurangan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.